Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya September Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang tahsin Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Quran. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, dalil Al-Quran tentang tahsinul Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may ya'fur bihi fa ulaika humul khasirun, yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya mereka itulah orang-orang yang rugi. Pendapat tokoh tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Pendapat Quraisy Shihab menafsirkannya sebagaimana, yakni orang-orang yang mengikuti tuntunannya secara baik dan sempurna serta sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan tanpa melakukan atau mempercayai perubahan yang ada. Kata yatlu yaitu berarti mengikuti. Kata mengikuti di sini berarti membaca sesuai dengan tekun sambil mempelajari dengan sungguh-sungguh kandungannya, mengikuti tuntunannya dengan pengamalan, dan menggabungkan keduanya, membaca dan mengikuti. Menurut Hamka menjelaskan maksud yatlunahu haqqa tilawati dalam ayat Al-Baqarah ayat 121 tersebut ialah sebenar-benarnya membaca, yaitu dipahamkan isinya dalam kehidupan. Menurut pendapatnya, orang-orang yang seperti itu akan merasakan iman. Jadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 tersebut menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang mukmin yang beriman kepada Al-Quran. Hendaknya kita sebagai orang muslim mempergunakan waktu untuk membaca atau bertilawah Al-Quran dengan cara membacanya dengan benar dan bersungguh-sungguh, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 tersebut juga menjelaskan dengan tegas bagaimana kerugian yang akan diterima dan diderita oleh mereka yang mengingkarinya. Selanjutnya penjelasan dalil Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu yang berbunyi auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartilan, yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Pendapat tokoh tentang Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa maksud membaca dengan perlahan-lahan yakni janganlah terburu-buru dalam membaca Al-Quran, namun bacalah dengan seksama, perlahan, dan juga direnungi maknanya dari bacaan yang telah dibaca. Dijelaskan dalam tafsir ilmu katsir, maksud dari ayat tersebut adalah perintah dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Maksud dari tartil di sini adalah bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, sebab akan membantu dalam merenunginya dan memahaminya. Jadi dari penjelasan dalam surah Al-Muzammil ayat 4 tersebut memerintahkan untuk membaca Al-Quran yang disertai dengan tartil, membacanya perlahan-lahan, merenungkan maknanya sehingga apa yang terkandung dalam Al-Quran dapat merasuk di hati dan dapat dipahami. Anjuran untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan membaguskan bacaan Al-Quran yaitu dengan membacanya sesuai dengan tajwid. Maka si pembaca tersebut maupun yang mendengarkannya akan lebih mudah memahami dan menghayati makna yang terkandung dalam sebuah ayat, kata, maupun sebuah kalimat Al-Quran yang dibaca. Selanjutnya penjelasan dalil Al-Quran di dalam surah As-Sad ayat 29, yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadhhiru wa ayatihi waliyatadakkarul ulul albab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang sehat mendapatkan pelajaran. Pendapat tokoh tentang surat As-Sad ayat 29 dijelaskan Al-Raghib Asfahani menjelaskan bahwa kata barokah kemudian menjadi al-barokah yang mempunyai makna tetapnya sesuatu kebaikan ilahi pada sesuatu. Kemudian Ibnu Ansyur memahami kata kitabu anzalnahu ilaika mubarak, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, dengan maksud bahwa tiap-tiap ayat Al-Quran memiliki berkah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam surat As-Sadd ayat 29 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran menjadi sebuah pedoman dan dapat diraih keberkahannya melalui membaca ayat-ayatnya serta mendalami terhadap makna-makna ayat-ayatnya, tadabbur, dan dijadikan sebagai sebuah pengajaran. Berdasarkan pernyataan tentang beberapa dalil Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam membaca Al-Quran, marilah kita mulai membaguskan bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid yang benar, bersungguh-sungguh dan memahami makna-maknanya, bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia, sehingga kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar mendapatkan syafaatnya kelak. Sekian penjelasan tentang dalil Al-Quran tentang tahsinul Quran. Selanjutnya akan dijelaskan dalil as-sunnah tentang tahsinul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawarah dari kelas PGMIJ semester 4 NIM 203190074. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil as-sunnah tentang tahsin Al-Quran. Yang pertama yaitu kewajiban mempelajari Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya tentang bagaimana bacaan dan sholat Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, qalat malakum wa sholatahu wa kana yushollu summa yanamu qad rama sholla summa yusholli qad rama namu summa yanamu qad rama sholla hatta qira'atahu fa idza yana'atu qira'atan mufataratan harfan harfan, yang artinya, ketahuilah bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sholat kemudian tidur, yang lamanya seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat, yang lamanya sama seperti beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi, yang lamanya seperti beliau sholat hingga menjelang subuh. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan tata cara Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan per huruf-huruf satu persatu. Hadis ini diriwayatkan nomor 2847 oleh Kitab Jami' At-Tirmizi. Kemudian ada periwayatan dari Abdullah ibnu Amr. Rasulullah SAW pernah bersabda, Hutul Quran min arba'ati min Abdillah ibn Mas'ud wa Salimi wa Mu'ad ibn Habbali wa abni Ka'bin, yang artinya, apabila bacaan Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'bah. Hadis nomor 4615 dari kitab Sahih Al-Bukhari. Telah sepakat pada para ulama sepanjang zaman sampai sekarang dalam kenyataan bahwa bacaan Al-Quran secara tajwid adalah suatu yang fardu atau wajib. Semua imam dari kalangan ulama yang terpercaya bahwasanya tajwid adalah suatu hal yang wajib dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Itu ada suatu hadis dari Imam Al-Bukhari yang isinya sebagai berikut. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Selanjutnya yaitu pahala bagi orang yang mau mempelajari bacaan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, telah menciptakan kepadaku dari Malik bahwasanya dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Malik. Pahala membaca Al-Quran juga diriwayatkan dari riwayat At-Tirmizi, yang artinya Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baik, selanjutnya yaitu dosa dalam melalaikan bacaan Al-Quran. Dosa dalam melalaikan Al-Quran itu seperti dosa bersahabat dengan setan. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai wikoyah atau tameng untuk manusia dari gangguan setan. Ayat-ayat Al-Quran sangat menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 780 yang berbunyi, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah.